Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Pada kesempatan kali ini mari kita dengarkan tentang mungkinkah Imam Mahdi terlahir di zaman ini? Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini, agar bermanfaat bagi semua. Di alam semesta ini, tak ada yang tahu kapan kiamat terjadi selain Allah Ta'ala. Jangankan para nabi, malaikat Jibril yang kerap menyampaikan wahyu pun tak mengetahuinya. Bicara tentang akhir zaman adalah bicara tentang urusan gaib yang Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan waktu terjadinya, tapi hanya memberitahukan tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda akhir zaman atau yang dikenal tanda-tanda dekatnya waktu kiamat adalah munculnya Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita tentang kemunculan Imam Mahdi dengan dua perkara. 1. Keadaan dan kejadian dunia serta umat manusia pada saat kemunculan Imam Mahdi, seperti hilangnya keadilan, merajalelanya kezaliman dan perselihan dalam merebut kekuasaan. 2. Sifat Imam Mahdi sebagai seorang pribadi yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman, di mana dia merupakan keturunan Nabi dengan nama Muhammad bin Abdillah. Dia tidak mengaku sebagai Imam Mahdi, tapi orang-orang yang membayat dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan dunia tinggal sehari lagi, Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, keturunanku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdillah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penindasaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keadaan dunia sebelum munculnya Imam Mahdi, bahwa kehidupan manusia di atas permukaan bumi dipenuhi kezaliman dan penindasaan. Kita perhatikan kata Mahdi artinya dipenuhi. Kezaliman dan ketidakadilan merata di bumi. Bukan hanya terjadi pada sebagian wilayah, adapun wilayah yang lain baik-baik saja. Ketika sebagian orang melihat kekerasan, kezaliman, pembantaian di sebagian negara, seperti di Suriah, Irak dan Myanmar, mereka akan berteriak bahwa zaman kehadiran Imam Mahdi telah tiba. Mereka lupa melihat bagian bumi yang lain yang baik-baik saja, atau pura-pura tidak paham arti kata dipenuhi. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam selama 7-9 tahun. Dan pada masa itu akan muncul Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika kita berbicara tentang Imam Mahdi, pada masanya ada Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam, artinya kita berbicara tentang ketiganya. Salah satu yang jelas menunjukkan kesalahan prediksi sebagian orang bahwa masa kita adalah masa akhir zaman, dengan dalih tentang sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah adanya perubahan di Jazirah Arabia, yaitu kerajaan Saudi dan sekitarnya yang akan menjadi padang rumput yang hijau, dan sungai-sungai mengalirkan air. Dan sekarang kita lihat lewat jendela pesawat saat berada di atas wilayah Saudi. Jika belum ada kesempatan atau mendapat panggilan Allah Ta'ala untuk berhaji atau umrah, cobalah sempatkan waktu melihat petanya di Google. Apakah padang-padang pasir Saudi telah berubah menjadi padang rumput yang hijau? Apakah sungainya sudah dipenuhi beningnya air yang mengalir? Permasalahan yang terjadi pada sebagian orang adalah terlalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan waktu kemunculan Imam Mahdi, tanpa melihat dalil-dalil tentang Imam Mahdi secara keseluruhan yang utuh, dan kurangnya memperhatikan detail-detail masalahnya. Dari sebagian dalil yang disebutkan di atas, kita bisa memahami bahwa zaman kita ini
bukan zaman kelahiran Imam Mahdi. Karena belum terpenuhinya seluruh sifat-sifat atau keadaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui Imam Mahdi? Caranya adalah dengan mengikuti para ulama-ulama. Sederhananya jika MUI, Majelis Ulama Saudi Arabia, ulama-ulama Al-Azhar Mesir dan ulama-ulama dunia Islam lainnya mengatakan bahwa si Fulan adalah Imam Mahdi, baru kita katakan dia adalah Imam Mahdi. Kenapa demikian? Karena permasalahan Imam Mahdi adalah permasalahan tanzil, menurunkan, membumikan dalil-dalil pada orang tertentu dan keadaan tertentu. Dan itu hanya bisa dilakukan ulama karena masuk dalam bab ijtihad, yaitu menentukan hukum terhadap suatu masalah. Dan tidak cukup dengan seruan atau kehebohan satu atau dua orang yang mengatakan diri sebagai seorang dai. Karena Imam Mahdi akan menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin akan sepakat menerimanya. Artinya para ulama-ulama sepakat bahwa dia adalah Imam Mahdi yang disebutkan sifatnya di dalam hadits-hadits Nabi. Sahabat sang penerang yang beriman, intinya kapan dan dimanapun Imam Mahdi datang, segera perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Assalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya.